Ekonomi China terus menurun. Seluruh masyarakat rebahan, menunggu perubahan. Untuk memulai berita hari ini, mari kita mulai dengan tinjauan umum tentang situasi ekonomi China saat ini dan dampaknya terhadap kehidupan warga China. Pertama, mari kita lihat data berikut ini. Pada tanggal 13 Oktober data yang dirilis oleh Biro Statistik Nasional China mengungkapkan beberapa wawasan ekonomi yang penting. Pada bulan September, indeks harga konsumen, IHK, China tetap stagnan jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, menandai penurunan yang mencolok dari kenaikan 0,1% yang terjadi pada bulan Agustus. Bersamaan dengan ini, indeks harga produsen, PPI, China untuk produsen industri menunjukkan penurunan 2,5% dari tahun ke tahun di bulan September, yang merupakan penurunan yang lebih ringan dari penurunan 3% yang tercatat di bulan Agustus. Sejalan dengan data ekonomi ini, temuan dari Administrasi Umum Bea Cukai China untuk bulan September menunjukkan penurunan 6,2% tahun ke tahun pada ekspor China, sementara impor mencerminkan tren yang sama dengan penurunan 6,2% tahun ke tahun. Selanjutnya, Dana Moneter Internasional, IMF, membuat beberapa penyesuaian penting pada prediksi tingkat pertumbuhan ekonomi China pada tanggal 10 Oktober dengan rincian yang mengindikasikan sekitar 5% pada tahun ini dan 4,2% pada tahun berikutnya. Angka-angka ini menunjukkan penurunan 0,2% dan 0,3% dari perkiraan yang disajikan pada bulan Juli. Alasan utama yang mendasari revisi ke bawah ini adalah krisis real estate yang sedang berlangsung dan berkurangnya permintaan eksternal. Sebuah laporan dari The Wall Street Journal tertanggal tanggal 16 Oktober menarik perhatian pada krisis real estate yang masih berlangsung, yang terus membayangi perekonomian China. Situasi ini telah memicu kekhawatiran di antara para investor global mengenai meningkatnya kemungkinan gagal bayar oleh pengembang properti besar di China. Meskipun ada kebangkitan singkat dalam belanja konsumen yang telah diantisipasi dengan penuh semangat oleh masyarakat setelah 3 tahun pembatasan pengendalian pandemi, kebangkitan ini terbukti hanya berlangsung singkat. Menambah tantangan, menurunnya minat terhadap barang-barang China di pasar luar negeri diantisipasi akan menghambat pertumbuhan ekonomi selama sisa tahun ini. Khususnya, laporan ini juga menyoroti bagaimana pihak berwenang di beberapa kota telah merespons krisis real estate dengan mencabut pembatasan pembelian rumah. Dalam beberapa kasus, mereka bahkan mengizinkan para pengembang untuk menawarkan diskon besar-besaran, sebagai upaya untuk mengurangi inventaris perumahan yang tidak terjual. Namun demikian, para ekonom secara luas percaya bahwa langkah-langkah ini tidak cukup untuk menanamkan kepercayaan diri untuk pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Banyak yang menganggap kepercayaan diri sebagai elemen penting yang hilang dalam proses peremajaan ekonomi. Sementara itu, tindakan pemerintah China dalam mengatasi tantangan-tantangan struktural masih sangat minim. Menurut Ding Xuang, kepala ekonom China di Standard Chartered Bank, hampir tidak ada tanda-tanda peningkatan kepercayaan. Dapat dikatakan bahwa ekonomi China terus mengalami penurunan. Semua sektor masyarakat rebahan, di bawah pemerintahan Partai Komunis China, PKC, tingkat pengangguran kaum muda telah menjadi isu politik yang sangat sensitif. Karena tidak ada saluran politik yang layak di China, tekanan terhadap mata pencaharian kaum muda telah meningkat dengan sia-sia. Satu-satunya cara mereka untuk mengekspresikan ketidakpuasan adalah dengan rebahan, mendekap kemalasan dan mengadopsi filosofi 4 tidak ada cinta, tidak ada pernikahan, tidak ada pembelian rumah, tidak ada anak. Tren rebahan ini telah mendapatkan popularitas di kalangan anak muda di daratan China dan bahkan telah meluas ke kepemimpinan PKC. Setelah masa jabatan ketiga Xi Jinping, kemalasan dan sikap apatis para pejabat PKC semakin memburuk, membuat rebahan secara kolektif dalam krisis politik yang muncul. Pada tanggal 16 Oktober Chai Sen-kun, seorang komentator dan kolumnis berpengalaman, menceritakan sebuah percakapan dengan seorang teman di China tentang suasana saat ini. Teman yang berwawasan luas dan berpengalaman dalam masalah politik ini mengatakan, tidak ada kesedihan yang lebih besar daripada hati yang mati. Dari atas sampai bawah, sebagian besar orang yang sedikit lebih terjaga telah memilih untuk rebahan. Tidak ada antusiasme, tidak ada pengejaran. Sejak akhir tahun lalu, saat kami menyaksikan banyak orang dengan usia yang sama yang seharusnya tidak meninggal dunia tanpa bisa dijelaskan, kami hanya berharap untuk hidup dengan baik. Kami berharap untuk melihat berapa lama lelucon ini akan berlanjut dan bagaimana ini pada akhirnya akan berakhir. Dia percaya bahwa tidak peduli taktik apa yang digunakan, sandiwara ini tidak dapat berlangsung lebih lama lagi. Di dalam sistem, orang-orang lebih takut, dan lebih dari itu, mereka mengamati dengan dingin. Bahkan jika slogan-slogan politik diteriakkan dengan keras, banyak yang percaya bahwa itu hanya menipu diri sendiri, kecuali untuk Little Pink, yang tidak memiliki otak, mengacu pada pendukung setia PKC. Beberapa netizen menanggapi dengan mengatakan, mengapa rebahan? Kita telah kehilangan harapan, jadi biarkan mereka kehilangan harapan. Itu, dengan sendirinya, adalah harapan. Tepat sekali, kebanyakan orang di lingkaran kami dan sesama teman online berbagi pola pikir ini.
Orang-orang di dalam sistem yang terjaga tidak dapat menyuarakan pikiran mereka. Rasa ketidakberdayaan itu hanya akan membuat orang tiarap. Selama pandemi, di hampir setiap kota di mana ada kemungkinan Xi Jinping lengser, ketika orang-orang bergulat dengan kebutuhan dasar, mereka akan bangkit dan melakukan protes. Rebahan juga merupakan filosofi perlawanan. Sebuah bentuk protes secara diam-diam. Hanya ketika keluhan masyarakat terakumulasi sampai batas tertentu, maka hal tersebut dapat memiliki efek ledakan. Ini adalah tanda yang biasa terjadi sebelum badai. Beberapa orang juga berkomentar, untuk rebahan, Anda harus bisa rebahan. Banyak orang yang terdorong ke tepi jurang oleh hutang KPR mereka. Bagaimana mereka bisa rebahan? Berbagai perusahaan real estate runtuh, bisnis asing hengkang, dan pekerjaan yang melampaui batas ada di mana-mana. Hal ini diperparah dengan semakin ketatnya pemeliharaan stabilitas, dengan faktor politik yang lebih diutamakan. Rasanya negara ini seperti kereta api yang melaju kencang di tengah kegelapan, dan rem telah blong di saat-saat kritis. Masa depan tidak pasti, tindakan terbaik adalah meninggalkan negeri yang bermasalah ini sesegera mungkin.